Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, di sini karena ini hari pertama pertemuan dengan Ibu, perkenalkan nama Ibu adalah Ratna Kumala Triwardani. Kalian bisa manggil saya dengan Ibu Ratna saja. Oke. Bu, nomornya berapa Bu? Oh, nomor saya sekian gitu. Nanti saya kasih kok gitu. Ada Kalau lagi? saya mau izin kan bisa izin lewat WA ya Bu ya. Oke, siap deh, siap. Karena di sini adalah hari pertama Ibu mengajar, mungkin kalau Ibu ada kekurangan kalian harap dimaklumi ya. Kalian nanti kita sharing-sharing aja bareng. Iya Bu. Oke? Oke Bu. Sebelum kita belajar untuk materi pertama ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita ini berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ibu akan mengabsen kalian. Nanti kalian acungkan tangan kalian saja. Atas nama Aisyah, Hadir. Lalisa, Hadir. Via, Hadir Bu. Widi, Hadir Bu. Jackson. Sakit Bu? Sakit kayaknya Bu. Emangnya nggak izin ke Ibu ya? Oh iya, Ibu kan guru baru. Oh iya. Jadi ini adalah materi pertama yang akan Ibu bawakan, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan ruang lingkup biologi, Ibu mau menanyakan satu hal. Kalian tahu nggak biologi itu apa? Biologi berasal dari bahasa Yunani. Bio artinya Iya, hidup. makhluk hidup. Logos artinya ilmu. Jadi Bio artinya apa? makhluk hidup. Makhluk hidup. Logos ilmu Bu. Ini dari bahasa Yunani artinya logos ya. Logos. Ilmu. Jadi kalau kalian satukan ini biologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. dan lingkungan sekitarnya. Bagus sekali ya, ternyata kelas ini tuh sangat pinter-pinter ya. Iya, kita kan kelas teladan Bu. Oh gitu. Apa satu kan Bu? Hah? Kita akselerasi. Oh, aksen. Oke. Kalian ini kan karena udah sebagian besar mengetahui biologi itu apa, mungkin kalian ada yang mau mengkasih contoh gitu, biologi dalam kehidupan sekitar tuh apa sih? Kan Widi Bu. Iya, apa Widi? Biologi kan banyak Bu, kayak ada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang menghasilkan oksigen buat kita bernafas. Terus tubuh kita juga punya sistem biologis seperti sistem reproduksi dan lainnya Bu. Oke, bagus banget ya Widi. Tepuk tangan untuk Widi. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang ruang lingkupnya. Ternyata ruang lingkup dalam biologi ini banyak tingkatannya. Yaitu dari mulai yang terkecil itu adalah molekul. Terus kemudian sel. Di sini sudah ada yang telah Ibu tuliskan tadi, yaitu ada di sini merupakan tingkatan paling sederhana dalam ruang lingkup biologi. Secara objeknya ini beberapa tingkatannya. Dari yang terbesar itu adalah bioma atau biosfer. Nah, dari mulai molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, kalian sudah mempelajarinya di SMP juga pernah mempelajarinya. Terus kemudian populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang kita ini sedang belajar di apa? Untuk dalam ruang lingkup biologi ini, kita harus mampu yang namanya ibarat katanya tuh apa ya, mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Seperti yang kalian ketika kalian misal SMP pernah study tour misal ke Gunung Krakatau, terus kemudian ke Borobudur Bu. Borobudur, oh itu juga bisa. Ibu akan menjelaskan beberapa
tingkatan dalam objek biologi, yaitu pertama molekul. Molekul ini contohnya seperti proton, neuron. Ya, ini yang kalian bisa ambil dari contoh molekul. Nah, nanti sisanya bisa kalian cari materinya di internet, karena nanti bakal kita sharing-sharing bareng gitu. Karena ini hanya baru pertemuan pertama. Kemudian sel ini adalah satuan unit terkecil. Nah, jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, itu disebut dengan jaringan. Kemudian organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang menjadi satu, kemudian membentuk sebuah organ yang nantinya bakal menciptakan sebuah fungsi tertentu, seperti itu. Kemudian sistem organ ini yaitu kumpulan dari beberapa organ saling berkoordinasi, kemudian membentuk yang namanya seperti sistem pencernaan. Nah, itu bisa kalian membuat contoh seperti itu. Kemudian organisme ini sudah menjadi satu kesatuan, misalnya bentuknya seperti satu kucing kayak gitu. Terus kemudian seorang manusia, nah itu yang disebut dengan organisme. Terus kemudian populasi ini adalah kumpulan dari beberapa organisme di dalam suatu tempat. Nah, itu disebut populasi, seperti itu. Seperti misal kawanan gajah, kawanan singa, kawanan harimau. Nah, itu disebut dengan populasi harimau. Jadi kayak kumpulan harimau. Nah, kita sebutnya jangan kumpulan lagi, tapi populasi harimau, seperti itu. Terus kemudian yang kedelapan ini adalah komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas ini adalah udah ada bermacam-macam organisme tapi dalam satu lingkungan. Itu apa? Nah, modelnya seperti dalam kolam ikan itu ada katak, ada ikan, ada rumput, ada eceng gondok, ya kan? Terus kemudian ada berudu. Nah, itu disebut dalam komunitas tapi dalam sekupan yang kecil. Gitu. Terus kemudian ekosistem. Nah, ekosistem ini dalam sekupan yang lebih besar dari si komunitas ini. Yang ekosistem ini merupakan, untuk yang ekosistem ini sudah memiliki sebuah definisi, yaitu adanya interaksi antara biotik dengan abiotiknya, dengan lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Seperti halnya sebuah tanaman yang harus membutuhkan cahaya matahari. Nah, itu bisa dibilang itu sebuah ekosistem, tapi dalam cakupan yang lebih besar dari komunitas ini, seperti itu. Kemudian ada lagi bioma. Nah, untuk yang bioma ini adalah sekupan yang terbesar. Dia bilang bioma ini adalah seperti dalam buminya, seperti ada bioma tundra, taiga, terus bioma gurun pasir. Nah, di gurun pasir ada apa saja, seperti tanamannya, terus kemudian cuacanya gimana, ekstrim tidak, dan sebagainya. Itu yang membedakan. Kemudian karena memang ini adalah pertemuan pertamanya kita, Ibu ingin melihat wawasan kalian ini sudah sampai mana terkait tentang molekul, sejaringan gitu kan, populasi dan lain sebagainya. Ibu ada beberapa artikel, kalian buat sebuah kelompok. Ibu menginginkan kalian ini bisa menalar nih dari beberapa artikel yang telah Ibu berikan ini, sampai mana pendapat kalian tentang artikel tersebut dengan kaitannya dengan ruang lingkup, dengan beberapa kayak populasi, komunitas. Nah, efek dampaknya itu seperti apa, seperti itu. Ini Ibu bagikan tuh. Nah, dari artikel yang kalian sudah pegang ini, kalian lihat di situ ada titelnya, ada judulnya. Nah, kaitannya dengan beberapa yang telah Ibu tulis ini apa? Dan dampaknya itu seperti apa pada populasi hewan kah atau lingkungan di sekitarnya? Ibu mau lihat nih sampai mana wawasan kalian. Bioma ya. Seperti itu. Bioma sama ekosistem. Tuh. Apa ekosistem? Iya, ekosistem. Ekosistem dari segi Sistemnya kalau lagi terbang terus. Nah, artikel tadi kan sudah Ibu berikan masing-masing. Nah, dari artikel tersebut, Ibu mengharapkan kalian ini bisa menganalisis tentang permasalahan biologi yang berada di dalamnya. Karena tadi sudah Ibu berikan, jadi anak-anak siapa yang ingin maju pertama untuk memberikan pendapatnya terkait artikel dari yang kalian ketahui tentang artikel tersebut? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya ke depan kelas? Enggak Bu, mau dari sini aja. Oh, kalian mau dari tempat duduk kalian aja? Iya, oh ya Bu. sudah, diperbolehkan dari tempat duduk kalian masing-masing, asal
kalian dapat memberikan pendapat kalian terkait tentang permasalahan biologi tersebut. Ya Bu. Dari siapa? Ais dulu Bu, Ais kelompok Ais. Ais. Yaudah, ayo. Ali, untuk Ais dipersilakan waktu dan tempatnya. Kan di sini judulnya Silent Forest, fenomena akibat maraknya pemburuan burung liar ya Bu. Iya. Jadi ini tuh masuknya ke populasi hewan burung ini. Jadi kan karena ada pemburuan liar ini, maka populasi si burungnya ini menjadi berkurang. Dan mungkin Lalu? juga akan terganggu di ekosistemnya kan karena ini ada satu rantai makanan yang hilang nih konsumennya, jadi mungkin nanti di konsumen satunya akan ada yang nambah atau ada yang berkurang gitu sih. Oke, berarti menurut kalian ini permasalahannya itu akan mengganggu populasi di dalam lingkungan itu tersendiri. Iya Bu. Oke, baik. Kemudian siapa lagi? Ayo Bu. Sekarang bagiannya Pobi. Untuk Pobi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Jadi artikel yang kita dapat ini tentang Indonesia bela penambangan hutan untuk kelapa sawit Bu. Jadi di sini tuh masuknya ke ekosistem Bu. Jadi ekosistemnya nih diganggu alias ditebang dan digantikan sama lahan terbuka Bu. Dan ini juga bisa mengganggu ke populasi Ya, ya. populasi juga bisa Bu, karena hilangnya dari tempat tinggal hewan-hewan tersebut Bu. Hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Jadi nanti bisa ke rumah-rumah warga jadinya malahan. Ya Bu, begitu Bu. Habitatnya terganggu Bu. Oke, jadi sesuai dengan pendapat kalian, dari artikel tersebut bisa mengganggu ekosistem dan sekaligus populasi yang hidup di dalamnya. Iya. Seperti itu. Iya Bu. Jadi kalau bisa Ibu rangkum nih dari masing-masing pendapat kalian, bahwa sebenarnya populasi dan ekosistem yang ada di bumi ini harusnya kita jaga seperti itu. Karena dengan kita menjaga dan melestarikannya, kita akan menjaga hewan-hewan, tumbuhan yang dilindungi untuk selalu kita lestarikan untuk anak cucu kita nantinya, seperti itu. Kalau misalnya memang hutannya nih digunduli seperti diganti dengan kebun kelapa sawit, emang untuk sektor pembangunan akan meningkat. Tapi bagaimana dengan hewan-hewan yang dulunya pernah tinggal di sana? Seperti itu, seperti harimau, ular dan lain sebagainya, maka mereka akan mencari kehidupan di lain gitu. Misalnya di ekosistem, bukan, misalnya di kebun kelapa sawit ini sudah ada kebun ini nih. Nah, bagaimana ular-ular tersebut? Maka mereka akan mencari tempat tinggal lain seperti ke rumah masyarakat, dan hal itu yang akan mengganggu pula untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk murid-murid sekalian, apakah ada yang mampu menyimpulkan dari pembahasan kita tadi? Ibu saya Bu. Oke. Jadi Bu, kesimpulannya yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa semua manusia itu diwajibkan untuk saling menjaga antar satu sama lain. Misalnya manusia menjaga populasi, terus menjaga ekosistem juga, biar supaya nggak ada dampak yang muncul dari kerusakan yang terjadi. Udah Bu. Iya, dari Yolpa yang telah Yolpa katakan itu bisa masuk ke dalam pesannya juga ya. Ternyata apa yang kita lakukan di bumi ini harusnya kita sebagai khalifah bumi gitu kan harus menjaga dan melestarikan. Nah, Ibu ingin memberikan, karena tadi kita sudah membahas tentang permasalahan biologi, Ibu ingin memberikan sebuah tugas untuk kalian mencari nih permasalahan lain dari biologi lainnya. Kan tadi kita sudah membahas tentang ekosistem dan populasi. Nah, coba nanti murid-murid di rumah gitu kan, kalian cari nih artikel apa dan yang nanti bakal kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu. Kurang lebihnya mungkin sudah cukup sudah cukup pelajaran Ibu, karena Ibu sudah selesai karena waktunya juga sudah mulai habis. Semoga tadi pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk wawasan murid-murid sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.